Habis corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Kali ini kita membahas GLB, Gerak Lurus Beraturan. Ini ya, GLB-nya dimulai dari start sampai finish. Jadi GLB tidak bisa dimulai dari keadaan berhenti, diam, atau tidak bergerak, tapi harus sudah dalam keadaan bergerak. Selama GLB dari start sampai finish, kecepatannya tetap dan kelajuannya juga tetap. Dalam hal ini 20 meter per sekon atau 72 km per jam. Jadi tiap sekonnya menempuh jarak 20 meter. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah mobil melakukan GLB seperti animasi di atas. Jadi seperti animasi tadi ya. Berapakah jarak tempuhnya selama 7 detik? Dari animasi sudah kelihatan selama 7 detik dari start sampai finish 7 detik ini ya. Jarak tempuh adalah 140 meter. Diketahui V kelajuan atau kecepatan sama saja karena arahnya diabaikan di sini. Sama dengan 20 meter per sekon. Waktu tempuhnya 7 sekon. Jarak tempuhnya adalah S, jarak tempuh, sama dengan V, kelajuan, dikalikan T, waktu. Kelajuannya 20 meter per sekon dibagi 7 sekon, sekonnya hilang, sehingga diperoleh 140 meter. 20 kali 7, 140 meter. Adapun grafik jarak tempuh terhadap waktu adalah sebagai berikut. Kita perhatikan garis putus-putusnya. Ini, putus-putusnya ini. 0, 0, 1 detik 20 meter, 4 detik 80 meter, 7 detik 140 meter. Sumbu mendatar atau horizontal adalah sumbu waktu untuk variabel bebas waktu T, satuannya sekon, sedangkan yang vertikal ke atas sumbu untuk jarak S, satuannya meter. Agar jelas kita ulang sekali lagi, grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Kita perhatikan garis putus-putus. Nah, kelihatan? Nah, grafiknya diperoleh dengan menarik titik potong setiap garis. Ya, 3 dengan 60, 0 dengan 0, 1 dengan 20, 7 detik dengan 140 ditarik semua, maka diperoleh grafik berupa garis lurus miring yang dikenal dengan nama linier. Jadi grafik hubungan antara jarak terhadap waktu pada GLB adalah linier atau berbanding lurus atau sebanding. Artinya makin lama makin jauh jaraknya. Grafik ini sebetulnya besarnya sama dengan ya, S sama dengan V kali T sama dengan ini. Selanjutnya kita lihat grafik hubungan antara kelajuan V dengan waktu atau terhadap waktu. Sebagai berikut, kita perhatikan lagi garis putus-putusnya. Ya. Nah, terlihat berapapun waktunya,
kelajuannya tetap 20. Kita ulangi sekali lagi supaya jelas. Ya. Selalu 20, selalu 20. Nah, itu. Sehingga kalau ditarik garis, kita peroleh grafik hubungan antara kelajuan V meter per sekon satuannya dengan waktu atau terhadap waktu satuannya sekon sebagai berikut. Nah, ini grafiknya mendatar. Grafik mendatar ini dinamakan konstan atau tetap besarnya. Kalau 20 ini misal di sini, kalau 10 ya di bawah, mendatar ke sini. Kalau 30 ya di atasnya. Tapi baik di atas pada 20 maupun pada 10 misalnya ya di bawah, semuanya mendatar. Sejajar mendatar semuanya ya, mendatar. Itu artinya kelajuannya tetap. Mulai dari start 0, kelajuannya sudah 20. 1 detik 20. Dan seterusnya 7 detik tetap 20 meter per sekon kelajuannya. Sedangkan besarnya jarak tempuh sama dengan luas bangun datar di bawah grafik ini. Karena grafik kelajuan ya di bawah grafik kelajuan maksudnya itu mendatar, maka bangun datarnya adalah persegi panjang sebagai berikut. Nah, ini. Jadi sekali lagi ini berlaku umum sebagai prinsip umum ya, bahwa jarak tempuh sama dengan luas bidang atau bangun datar di bawah grafik kelajuan. Untuk GLB kelajuannya mendatar, maka bangun datarnya berupa persegi panjang. Dengan panjang T, lebar V, maka luasnya atau jarak tempuhnya S sama dengan V kali T. Kalian di SD kenal volume luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, ini di SD ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa jarak tempuh sama dengan luas bangun datar di bawah grafik kelajuan. Berlaku untuk GLB seperti ini maupun nanti pada video-video selanjutnya pada gerak GLBB dipercepat maupun GLBB diperlambat, prinsipnya sama. Jarak tempuh sama dengan luas bangun datar di bawah grafik kelajuan ini. Ini asal usulnya S sama dengan V kali T. Ini nilainya juga S sama dengan V kali T. Rumusnya kita gunakan di soal seperti ini. Adapun sifat-sifat dari GLB, ya GLB saya ulang lagi adalah sebagai berikut. Kalau kita paham sifatnya hanya di atas saja ini, yang di garis bawah ini sifat GLB kecepatannya tetap cukup sebetulnya di sini. Tapi rasanya tidak puas kalau kita tidak menjabarkan. Kalau dijabarkan sifat GLB kecepatannya tetap itu artinya adalah satu, lintasannya pasti lurus. Karena kecepatan tetap berarti kelajuannya tetap, arahnya juga tetap. Kalau arahnya tetap berarti lintasannya pasti lurus. Yang kedua, penjabarannya startnya bergerak. Jadi ketika start sudah bergerak. GLB tidak bisa dimulai dari berhenti. Diam langsung GLB nggak bisa. Kemudian finishnya juga masih bergerak kalau normal. Kalau dihentikan dengan ditabrak mendadak ya bisa saja ya. Tapi kalau normal ini dalam keadaan masih bergerak seperti animasi tadi. Dan kecepatan finish sama dengan kecepatan start. Dari mulai start sampai finish kecepatannya tetap. Kalau misalnya ini 20 meter per sekon atau 72 km per jam, ya tetap 20 meter per sekon. Yang keempat, jabaran yang keempat, tidak ada percepatan. Jadi tidak mengalami percepatan. Ini kalau dijabarkan lagi terus. Kenapa? Yaitu yang pertama gaya resultannya 0. Gaya hasil interaksi antar gaya resultan 0 atau seimbang. Berlaku hukum 1 Newton. Dan tidak ada perubahan energi kinetik yang otomatis tidak terjadi usaha. Karena usaha adalah perubahan energi kinetik. Untuk nomor 4 ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya.
Yang terakhir 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Konversinya gimana? Ini 72 km per jam ditulis seperti ini bisa. Ditulis miring seperti ini juga boleh. Pernya miring boleh. Mendatar boleh. Tapi mendatar akan menjelaskan ya. 72 km per jam sama dengan 72 kali 1 km itu 1000 meter. Kalian udah mahir. 1 jam 3.600 sekon. Karena 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 sekon. Sehingga 1 jam sama dengan 60 kali 60 sekon. 3.600. Coret nolnya 2. Coret nolnya 2. 720 dibagi 36 hasilnya 20 meter per sekon. Meter per sekon. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Demikian, terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Salam NKRI.